Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita bahas makanan kampung yang sering kita sajikan ke orang tua, tapi ternyata bisa berbahaya untuk kesehatan lansia. Kita akan bongkar kenapa makanan-makanan ini bisa jadi musuh dalam selimut, apa kata sains dan solusi cerdasnya. Bukan soal melarang, tapi soal menjaga orang tua kita tetap sehat dan bahagia. Yuk, tonton sampai habis, karena info ini penting buat keluarga kita. Siap? Kita mulai dari masakan pertama yang sering ada di meja makan. Let's get smart! Pertama, soto santan kental. Siapa yang nggak suka? Aroma gurihnya langsung menggoda, apalagi saat uap panasnya naik ke hidung. Soto santan memang jadi comfort food banyak orang Indonesia, apalagi saat cuaca dingin atau kumpul keluarga. Tapi, di balik kelezatannya, ada sesuatu yang harus kita waspadai, terutama untuk orang tua kita di rumah. Tapi santan kental itu penuh lemak jenuh, yang bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko kolesterol serta penyakit jantung, apalagi untuk lansia. Lemak jenuh ini diam-diam menumpuk di tubuh, tanpa kita sadari, dan efeknya bisa sangat berbahaya dalam jangka panjang. Sistem metabolisme mereka sudah melambat, jadi lemak jenuh jadi beban ekstra. Tubuh lansia tidak seefisien dulu dalam memproses lemak, sehingga risiko penumpukan kolesterol makin tinggi. Akibatnya, mereka bisa merasa cepat lelah, mudah pusing, bahkan berisiko terkena komplikasi kesehatan lain. Penelitian medis jelas konsumsi lemak jenuh berlebih, kolesterol jahat naik, risiko stroke dan serangan jantung meningkat. Data menunjukkan, lansia yang sering makan makanan tinggi lemak jenuh lebih rentan mengalami masalah jantung. Ini bukan sekadar teori, tapi sudah terbukti di lapangan. Solusinya, ganti kuah santan kental dengan kuah bening, atau pakai santan encer. Bisa juga pakai kemiri sebagai pengganti rasa gurih, tanpa menambah lemak jenuh. Soto bening tetap lezat, apalagi kalau ditambah rempah segar dan sayuran. Atau, coba alternatif lain seperti susu rendah lemak untuk rasa creamy tanpa risiko tinggi. Susu rendah lemak bisa jadi pilihan cerdas, karena tetap memberikan tekstur lembut tanpa membahayakan kesehatan jantung. Jangan sampai kenikmatan sesaat bikin orang tua kita langganan dokter. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Kesehatan mereka jauh lebih berharga daripada semangkuk soto santan yang gurih. Sayang boleh, tapi harus cerdas. Tunjukkan rasa cinta lewat pilihan makanan yang lebih sehat, supaya mereka tetap bisa menikmati momen bersama keluarga tanpa khawatir soal kesehatan. Pilih soto yang lebih sehat, supaya mereka bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Hidup sehat bukan berarti harus mengorbankan rasa, tapi lebih ke memilih yang terbaik untuk orang yang kita sayangi. Ingat, makanan enak nggak harus berbahaya. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuat soto yang tetap lezat dan aman untuk jantung. Mulai sekarang, yuk lebih bijak memilih menu untuk orang tua kita. Libatkan mereka dalam memilih dan memasak, supaya mereka juga merasa dihargai dan tetap semangat menjaga kesehatan. Soto bening tetap enak, lebih aman untuk jantung. Nikmati kehangatan keluarga tanpa rasa khawatir, karena pilihan sehat selalu membawa kebaikan. Jangan biarkan soto santan jadi musuh dalam selimut. Kenikmatan sesaat bisa jadi ancaman tersembunyi kalau kita tidak bijak memilih. Kesehatan mereka, tanggung jawab kita. Setiap pilihan kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan mereka. Pilihan ada di tangan kita. Yuk, terus jaga kesehatan keluarga dan lanjut ke makanan berikutnya. Rendang, makanan terenak di dunia, tapi juga penuh minyak dan lemak. Proses masaknya lama, minyak dari santan dan daging keluar semua, ini bahaya untuk lansia. Lemak jenuh dan trans pada rendang bikin pembuluh darah kaku, tekanan darah naik, risiko hipertensi dan stroke meningkat. Solusi, pilih daging tanpa lemak, buang minyak berlebih saat masak, dan jangan biarkan semua minyak meresap ke daging. Rasanya tetap enak, tapi jauh lebih sehat. Nikmati rendang tanpa harus mengorbankan kesehatan. Ingat, sedikit perubahan bisa menyelamatkan jantung orang tua kita. Jangan sampai rendang jadi bumerang. Masak dengan bijak, sayangi keluarga. Kenikmatan penting, tapi kesehatan lebih utama. Lanjut ke sambal. Sambal terasi memang jadi pelengkap wajib di meja makan Indonesia, menghadirkan sensasi pedas dan aroma khas yang menggoda selera. Namun, di balik kenikmatannya, sambal terasi bisa menjadi masalah besar, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah tidak sekuat dulu. Terasi mengandung kadar garam dan histamin yang tinggi.
Bagi sebagian orang tua, ini bisa memicu reaksi alergi, gatal-gatal, atau bahkan gangguan pencernaan yang cukup berat. Selain itu, konsumsi garam berlebih juga berisiko meningkatkan tekanan darah. Pedas dari cabai yang mengandung capsaicin bisa mengiritasi lambung lansia yang sudah sensitif. Akibatnya asam lambung naik, gastritis kambuh, dan perut terasa tidak nyaman. Bahkan sensasi panas di dada bisa membuat mereka sulit tidur. Efeknya, perut kembung, mulas, dada panas, bahkan diare. Gejala-gejala ini seringkali membuat lansia enggan makan, sehingga asupan nutrisi pun bisa terganggu. Solusinya sederhana, kurangi frekuensi dan porsi sambal terasi. Sajikan dalam jumlah kecil, dan jangan ragu untuk mengingatkan orang tua agar tidak berlebihan. Alternatif lain, buat sambal tomat atau sambal bawang tanpa terasi. Pilih cabai dengan tingkat kepedasan rendah, dan tambahkan bahan-bahan segar seperti tomat atau bawang untuk rasa yang tetap nikmat, tapi lebih ramah di perut. Dengan begitu, sensasi pedas tetap bisa dinikmati, tanpa harus menyiksa perut. Keluarga pun bisa makan bersama dengan nyaman dan aman. Jangan biarkan sambal jadi sumber masalah kesehatan. Perhatikan label peringatan pada makanan pedas, dan diskusikan pilihan makanan bersama keluarga. Pilihan kecil, seperti mengurangi sambal, bisa berdampak besar untuk kenyamanan dan kesehatan orang tua di rumah. Ingat, pedas boleh saja, tapi jangan sampai hidup mereka ikut pedas karena sakit perut yang berkepanjangan. Alternatif sambal yang lebih ramah di perut tetap bisa dinikmati bersama keluarga, tanpa rasa khawatir. Edukasi keluarga soal risiko sambal berlebihan sangat penting, agar semua bisa saling menjaga dan memilih makanan yang sehat. Sensasi pedas tetap bisa dirasakan, asalkan aman dan sesuai kebutuhan tubuh. Perhatikan detail kecil seperti ini untuk kesehatan mereka. Lanjut ke cabai. Cabai memang bikin semangat, tapi berlebihan bisa jadi bumerang untuk lansia. Capsaicin iritasi saluran pencernaan, apalagi pada lansia yang lapisan lambungnya sudah menipis. Efeknya, gastritis, nyeri ulu hati, mual, bahkan tukak lambung. Sisa makanan pedas juga bisa memperparah wasir. Solusi, gunakan cabai secukupnya. Jangan samakan toleransi pedas kita dengan orang tua. Pisahkan sambal, biar mereka bisa atur sendiri sesuai kemampuan. Edukasi risiko pedas berlebihan bukan sekadar larangan. Cabai boleh, asal jangan sampai bikin mereka bolak-balik toilet. Keseimbangan itu kunci. Bantu mereka menikmati makanan tanpa harus menanggung sakit. Pedas secukupnya, sehat selamanya. Perhatikan kebutuhan lansia bukan hanya selera kita. Lanjut ke jebakan garam. Sayur asin, asinan, acar, semua terasa segar dan menggoda, apalagi saat disantap bersama keluarga. Namun, di balik kelezatannya, makanan ini menyimpan jebakan tersembunyi, kandungan garam dan pengawet yang sangat tinggi. Banyak orang tidak sadar, satu porsi kecil saja bisa membawa dampak besar bagi kesehatan, terutama untuk lansia. Garam tinggi bikin ginjal lansia kerja keras, risiko hipertensi dan stroke meningkat. Tekanan darah melonjak, pembuluh darah jadi tegang, dan tubuh pun rentan terhadap komplikasi serius. Satu porsi kecil bisa melebihi batas garam harian WHO. Padahal, batas aman hanya sekitar 1 sendok teh per hari. Jika dikonsumsi terus-menerus, akumulasi garam ini bisa memperparah kondisi kesehatan lansia. Ginjal lansia sudah tidak sekuat dulu. Kelebihan garam bikin tubuh menahan cairan, tekanan darah naik. Akibatnya, lansia mudah merasa lelah, bengkak, bahkan sesak napas. Pengawet tambahan juga jadi beban ekstra untuk hati dan ginjal. Organ tubuh harus bekerja lebih keras untuk membuang zat-zat berbahaya, sehingga risiko kerusakan organ meningkat. Solusi? Batasi konsumsi sayur asin, jadikan makanan rekreasional, bukan lauk harian. Nikmati hanya sesekali, misalnya saat acara keluarga atau hari spesial. Buat sendiri dengan garam minimal, atau ganti dengan sayuran segar tumis ringan. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati rasa tanpa mengorbankan kesehatan. Lalapan segar lebih sehat dan kaya nutrisi. Pilihan ini membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan ginjal. Jangan korbankan kesehatan demi rasa asin sesaat. Ingat, kesehatan jangka panjang jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Pilihan sehat ada di tangan kita. Mulailah dari dapur sendiri, pilih bahan segar, dan ajak keluarga untuk hidup lebih sehat bersama. Sayur asin boleh, asal jangan bikin hidup jadi asin. Nikmati secukupnya, dan utamakan kesehatan keluarga. Jaga tekanan darah orang tua dengan menu yang lebih baik. Pilihan sederhana hari ini bisa jadi investasi kesehatan di masa depan. Lanjut ke ikan asin. Ikan asin, gurih dan renyah,
tapi kandungan garamnya ekstrem. Ginjal lansia dipaksa kerja keras menyaring garam, risiko kerusakan ginjal kronis meningkat. Efek domino hipertensi, ginjal rusak, tekanan darah makin sulit dikontrol. Siklus berbahaya yang harus dihindari. Solusi? Batasi ikan asin, cukup seminggu sekali dalam porsi kecil. Rendam dulu untuk kurangi garam sebelum dimasak. Pilih protein sehat, ikan segar kukus, pepes, atau bakar. Jangan biarkan ikan asin jadi penyebab sakit ginjal. Ginjal sehat, hidup lebih berkualitas. Alternatif sehat tetap nikmat. Pilihan kecil, dampak besar. Lanjut ke gorengan. Gorengan dan nasi goreng favorit semua orang, tapi penuh minyak dan lemak trans. Minyak goreng panas berulang hasilkan lemak trans, musuh utama jantung. Lemak trans naikkan kolesterol jahat, turunkan kolesterol baik. Nasi goreng dari luar biasanya super berminyak, kalori tinggi bikin obesitas pada lansia. Obesitas piku diabetes, jantung, stroke, dan radang sendi. Solusi? Ganti gorengan dengan pepes, bacem, atau panggang pakai air fryer. Nasi goreng di rumah, pakai sedikit minyak dan tambah sayur. Makanan enak nggak harus berenang di minyak. Pilihan sehat, hidup lebih ringan. Jaga berat badan dan kesehatan orang tua. Ubah cara masak, ubah hidup. Lanjut ke penutup. 7 masakan kampung tadi enak, tapi perlu kita waspadai untuk lansia. Tujuan video ini bukan melarang, tapi mengajak kita lebih peduli dan cerdas memilih makanan. Semua ada alternatif sehatnya. Kuncinya pengetahuan dan kemauan berubah. Jelaskan ke orang tua, ini soal sayang, bukan pelit bumbu. Sedikit perubahan di dapur, dampaknya besar untuk kesehatan mereka. Jangan lupa share video ini ke keluarga yang butuh info ini. Ini jawabannya. Hari ini kita bahas kenapa makanan kampung penting untuk orang tua kita, para lansia. Bukan soal makanan mahal atau suplemen, tapi kembali ke akar masakan tradisional yang terbukti secara ilmiah bermanfaat. Kita akan bongkar faktanya, serta contoh menu harian yang mudah diterapkan. Sehat itu seringkali ada di dapur sendiri, bukan di iklan mahal. Smart people, let's begin. Oke, kita mulai dari yang pertama, sayur lodeh. Mungkin banyak yang mengira ini hanya sayur kuah santan biasa. Tapi sebenarnya, sayur lodeh adalah warisan kuliner yang kaya manfaat dan penuh makna, terutama untuk keluarga Indonesia. Setiap sendoknya menyimpan cerita, mulai dari dapur nenek hingga meja makan keluarga, dan menjadi bagian penting dari tradisi makan sehat di tanah air. Banyak yang takut santan, padahal santan encer dari kelapa segar justru sumber lemak baik dan energi untuk lansia. Santan encer mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dicerna tubuh, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan energi harian, terutama bagi orang tua yang membutuhkan asupan lemak sehat tanpa khawatir kolesterol. Proses membuat santan segar pun sederhana, cukup parut kelapa, peras dengan air hangat, dan hasilnya adalah santan encer yang alami tanpa tambahan bahan kimia. Cara masaknya pun simple dan tidak memerlukan teknik rumit. Rebus sayuran seperti labu siam yang kaya akan serat dan rendah kalori, sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan membantu mengontrol gula darah. Tambahkan kacang panjang yang kaya protein nabati dan vitamin, serta terong yang mengandung antioksidan tinggi. Semua bahan ini dimasak bersama santan encer, menciptakan kombinasi rasa gurih dan segar yang khas Nusantara. Masak sebentar saja, cukup hingga sayuran matang dan santan tidak pecah. Teknik ini menjaga tekstur sayur tetap renyah dan kandungan gizinya tidak hilang. Jangan lupa, masak dengan api kecil dan aduk perlahan agar santan tetap halus dan tidak berminyak. Tidak perlu MSG, cukup gunakan bumbu alami seperti bawang merah, bawang putih, daun salam, dan sedikit garam. Rempah-rempah ini tidak hanya memperkaya rasa, tapi juga memberikan manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu metabolisme. Setiap sayuran yang digunakan mengandung serat tinggi untuk pencernaan, vitamin untuk menjaga kesehatan kulit dan mata, serta protein nabati yang penting untuk regenerasi sel tubuh. Kombinasi ini sangat baik untuk lansia yang membutuhkan asupan gizi seimbang. Selain itu, santan mengandung asam laurat yang berperan penting dalam meningkatkan imunitas tubuh. Asam laurat juga dikenal mampu melawan bakteri dan virus, sehingga membantu lansia tetap sehat dan bugar di usia senja. Jika sayur lodeh diabaikan dari menu harian, lansia bisa mengalami sembelit akibat kurang serat, serta kekurangan nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral yang penting untuk metabolisme tubuh.
Akibatnya, daya tahan tubuh menurun dan risiko penyakit meningkat. Jadi, jangan remehkan sayur lodeh. Ini bukan sekadar sayur kuah santan biasa, tapi sains dalam tradisi. Setiap mangkuknya adalah perpaduan antara kearifan lokal, nutrisi lengkap, dan cinta keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menu kedua yang bisa jadi penyelamat di masa-masa patah hati adalah sup sayur. Mungkin terdengar sederhana, tapi sup sayur bening punya kekuatan luar biasa untuk tubuh dan jiwa. Saat hati sedang rapuh, tubuh juga butuh asupan yang menenangkan, mudah dicerna, dan tetap kaya nutrisi. Sup sayur bening adalah jawabannya. Sup sayur bening mudah dicerna, menghidrasi tubuh, dan penuh dengan vitamin serta mineral penting. Kuahnya yang hangat membantu menenangkan perut dan pikiran, apalagi jika disantap saat cuaca dingin atau ketika suasana hati sedang tidak menentu. Selain itu, sup ini juga sangat rendah kalori, sehingga cocok untuk menjaga berat badan tetap ideal. Untuk membuat sup sayur yang lezat dan sehat, rebus sayuran segar seperti wortel, kentang, brokoli, dan buncis dalam kaldu ayam asli. Pilih sayuran yang berwarna-warni agar kandungan nutrisinya semakin lengkap. Tambahkan sedikit bawang putih dan merica untuk rasa yang lebih nikmat dan manfaat antioksidan. Masak sayuran hanya sebentar, cukup sampai empuk agar vitamin dan mineralnya tidak hilang. Proses memasak yang singkat juga menjaga tekstur dan rasa sayuran tetap segar. Jangan lupa cicipi kuahnya, pastikan rasanya pas di lidah. Sup ini sangat membantu pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memenuhi kebutuhan cairan harian, hal yang sangat penting. Terutama bagi lansia yang sering lupa atau malas minum air putih. Dengan sup sayur, tubuh tetap terhidrasi tanpa terasa dipaksa. Jika tubuh kekurangan asupan sayur, risiko penyakit serius seperti jantung, kanker usus, dan diabetes bisa meningkat. Sayuran mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan organ vital dan mencegah peradangan. Sup sayur bukan hanya makanan untuk orang sakit, tapi justru investasi kesehatan jangka panjang. Dengan rutin mengonsumsi sup sayur, tubuh akan lebih kuat, kulit lebih sehat, dan pikiran lebih jernih. Bahkan, banyak penelitian membuktikan bahwa pola makan kaya sayur bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Jadi, daripada mengandalkan multivitamin mahal yang belum tentu cocok untuk tubuh, lebih baik biasakan membuat sup sayur sendiri di rumah. Selain lebih sehat, rasanya juga bisa disesuaikan dengan selera. Sup sayur, teman setia di masa patah hati dan kunci sehat sampai tua. Selanjutnya, kita punya urap sayur, salah satu salad tradisional khas Nusantara yang sudah diwariskan turun-temurun. Urap bukan hanya sekadar makanan, tapi juga simbol kebersamaan dan kesehatan dalam budaya Indonesia. Urap adalah salad lokal yang terdiri dari aneka sayuran rebus seperti bayam, tauge, dan kacang panjang, yang kemudian dicampur dengan bumbu kelapa parut yang gurih dan kaya rempah. Proses pembuatannya sederhana, namun hasilnya luar biasa lezat dan menyehatkan. Kandungan serat dalam sayuran urap sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Serat membantu mendorong sisa makanan di usus, sehingga mencegah sembelit dan membuat perut terasa lebih ringan. Selain itu, serat juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil. Cara membuatnya pun mudah. Cukup rebus sayuran sebentar agar tetap renyah dan nutrisinya terjaga, lalu campurkan dengan kelapa parut yang sudah dibumbui dan dikukus bersama rempah-rempah seperti bawang putih, cabai, dan kencur. Perpaduan rasa gurih, pedas dan segar membuat urap jadi favorit banyak orang. Serat dalam urap berperan seperti sapu alami yang membersihkan usus, mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan, dan memperkuat sistem imun tubuh. Dengan rutin mengonsumsi urap, tubuh jadi lebih sehat dan bertenaga. Jika tubuh kekurangan serat, risiko sembelit, radang usus, bahkan kolesterol tinggi bisa meningkat. Pencernaan yang tidak lancar juga bisa membuat tubuh terasa lemas dan mudah sakit. Karena itu, penting untuk memasukkan makanan berserat seperti urap dalam menu harian. Urap sangat nikmat disantap bersama nasi jagung dan tempe bacem. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tapi juga memberikan asupan nutrisi lengkap, karbohidrat, protein nabati, dan serat. Cocok untuk keluarga yang ingin hidup sehat tanpa harus mengorbankan cita rasa. Jadi, lupakan salad mahal ala barat. Urap sayur, dengan bahan lokal yang mudah didapat, justru jauh lebih bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Mari cintai makanan tradisional kita.
Sekarang kita bahas gado-gado. Gado-gado adalah makanan seimbang sayuran, protein, tahu, tempe, telur, karbohidrat, dan lemak sehat dari bumbu kacang. Gunakan kacang sangrai, jangan terlalu banyak gula atau minyak. Perbanyak sayur, kurangi lontong. Manfaat, protein, serat, vitamin, dan lemak baik untuk jantung dan otak. Efek buruk jika kurang variasi makanan. Tubuh kekurangan vitamin dan mineral, imunitas turun. Gado-gado, jika dibuat benar, adalah superfood Indonesia. Lauknya apa? Sumber protein hewani terbaik, ikan bakar. Ikan bakar lebih sehat daripada digoreng, kaya omega-3 untuk otak dan antiinflamasi. Pilih ikan kembung, salmon atau tuna. Bumbui simple, bakar sampai matang. Omega-3 menurunkan risiko demensia dan menjaga massa otot. Efek buruk jika kurang protein dan omega-3? Otot menyusut, lansia lemah, risiko pikun naik. Lebih baik makan ikan segar daripada beli suplemen mahal. Negara maritim, jangan sampai kekurangan ikan. Selain ikan, ayam rebus atau panggang tanpa kulit adalah pilihan protein hewani yang sehat. Rebus atau panggang dada ayam dengan bumbu minimalis tanpa minyak berlebih. Protein ayam menjaga massa otot dan mengandung triptofan untuk mood dan tidur. Efek buruk ayam goreng, kolesterol, obesitas, dan risiko jantung meningkat. Tunjukkan cinta dengan ayam rebus, bukan gorengan. Ayam rebus, sehat, lezat, dan penuh manfaat. Sekarang soal nasi. Nasi putih berisiko untuk lansia, terutama yang rentan diabetes. Ganti dengan nasi merah atau nasi jagung. Lebih banyak serat, indeks glikemik rendah. Masak nasi merah dengan air lebih banyak, nasi jagung bisa dicampur beras. Manfaat gula darah stabil, risiko diabetes turun. Efek buruk nasi putih berlebihan, gula darah melonjak, komplikasi diabetes. Ubah nasi, ubah hidup, langkah kecil, dampak besar. Untuk sarapan atau lansia yang sulit mengunyah, bubur beras merah adalah solusi. Teksturnya lembut, mudah dicerna, dan kaya serat serta nutrisi. Masak beras merah dengan banyak air, tambahkan kaldu ayam asli. Sajikan dengan suiran ayam rebus dan irisan telur rebus. Efek buruk makanan sulit dicerna. Malnutrisi, berat badan turun, imun lemah. Bubur beras merah, pelukan hangat dalam mangkuk untuk orang tua tercinta. Itulah 4 masakan kampung yang harus dihindari, dan 4 masakan kampung yang bermanfaat untuk lansia. Semua berbasis sains dan tradisi. Terapkan mulai hari ini, karena kesehatan orang tua adalah tanggung jawab kita.